Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galuh Mauludi Sobri dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Baik, pada sesi praktikum kali ini saya akan membuat eh, tugas yaitu membuat IRD atau Entity Relationship Diagram pada modul 3 di basis data. Sesuai dengan contoh soal yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang akan ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya sudah membuat si IRD-nya ya, menggunakan software YED diagram. Jadi seperti ini, mari kita akan menjelaskan satu-satu pada file Word-nya. Saya cari dulu. Oh, ini dia. Oke, kita buka. Nah, di sini adalah kasusnya yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat atau mampu mengajar minimal satu kuliah. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ialah satu, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti. Dari contoh kasus yang di atas ini, kita akan menyimpulkan yaitu tiga entitas, yaitu mahasiswa, yang kedua mata kuliah, dan yang ketiga adalah dosen. Maka pada graph editor dari YD ini, kita akan membuat tiga buah entity dengan melakukan drag and drop dari icon entity ini ke palet halaman editor ya. Tiga entitas kita tulis dengan entitas yang sudah disebutkan yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu yang kedua adalah menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Nah, pada tahapan ini yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Jika di kasus pertama ini tidak disebutkan secara lengkap atributnya, maka kita akan menentukan atau menalar yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yaitu contoh yang pertama adalah mahasiswa memiliki atribut NIM. Di sini kan tidak ada ya. Dan kita akan menambahkan NIM nomor induk mahasiswa dengan kode nama underscore mahasiswa. Yang kedua adalah mata kuliah memiliki atribut kode MK. Kita tulis seperti ini, kode underscore MK atau nama mata kuliah. Yang ketiga adalah dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen. Dan di sini kita akan menamai nama underscore dosen. Maka kita tambahkanlah ke dalam halaman editor ini pada masing-masing entitas seperti NIM, kode MK, dan NID. Sebagai garis penghubung kita gunakan simbol unspecified pada gambar berikut ini. Nah, ini dia contohnya. Di sini sudah diubah menjadi mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu kita tambahkan entitas atau atribut ya, atribut yaitu NIM, dan di bawahnya adalah nama mahasiswa, di atas mata kuliah adalah kode mata kuliah, dan di bawahnya adalah nama mata kuliahnya. Lalu kita sambung kepada dosennya, dan di dosen memiliki atribut seperti nomor induk dosen dan nama dosennya. Lanjut ke langkah ketiga.
Sebelum mengidentifikasi dan menentukan seluruh himpunan, kita akan membuat sebuah tabel matriks ya, sebagai ya tahap melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan kita mendapatkan kunci tamu atau private key. Nah, contohnya sebagai berikut. Entity ada 3, seperti yang dijelaskan pada nomor 1, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu kita tambahkan atribut lainnya, seperti mahasiswa di bagian mata kuliah sudah diregistrasi atau meregistrasi mata kuliah. Dan di bagian entity mata kuliah ini, kita tambahkan lagi atribut diregistrasi di bagian mata kuliahnya ya. Di bagian dosen kita tambahkan lagi atribut mengajar atau nggak diajar. Lalu yang langkah nomor 4 yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah ini adalah penambahan relasi yang sesuai dengan hasil identifikasi relasi pada contoh tabel matrik yang dibuat di sini ya. Dan berikut hasil penambahannya. Nah, di sini kita sudah menambahkan ya. Ini dia. Kita zoom. Di sini sudah menambahkan mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Di sini juga meregistrasi juga kita tambahkan seperti yang di sini ya. Oh salah, yang di sini adalah mengajar. Dosen yaitu mengajar. Maaf ada yang keliru di sini. Yang tadi adalah meregistrasi, lalu yang di bagian penghubung ke dosen adalah mengajar. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah sesuai dengan tahapan 4, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam kasus ini kita harus mengetahui kasus antar entity. Apakah entity tersebut satu ke satu atau dibacanya ini 1:1 ya. Satu ke banyak atau 1 banding n per n banding 1 atau banyak ke n, banyak ke banyak atau bisa disebut dengan m/n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas maka perhatikan kasusnya. Banyak mahasiswa dengan mata kuliah adalah m/n, yaitu banyak ke banyak seperti yang dijelaskan di sini ya. M ke m m/n yaitu banyak ke banyak. Jadi ini diidentifikasi sebagai m/n. Dan yang kedua adalah banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah adalah 1:m atau satu ke banyak. Maka hasil analisisnya adalah seperti ini. Sorry, ini adalah mengajar ya, bukan meregistrasi. Maaf. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Kita tambahkan penghubung ya, menggunakan icon ini dan juga ini. Ini banyak derajat kardinalitas. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lengkap. Nah, cara membaca yang seperti ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca sebanyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal satu mata kuliah. Dan di bagian dosen ini adalah dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Nah, nomor 5 adalah tahapan terakhir ya, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi antar atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan yang melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Pada gambar ini adalah kita dapat relasi yang banyak ke banyak atau yang seperti disebutkan di awal adalah m/n, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka adalah ERD yang dapat disempurnakan hasilnya seperti ini.
kita akan menambahkan sebuah atribut. Oke, baik, kita akan lanjut yang tadi nomor 5. Jadi pada gambar nomor 5 ini kita akan menambahkan atribut ya dari registrasi, yaitu adalah menghubungkan antara registrasi dan registrasi ke registrasi mata kuliah. Dari registrasi mata kuliah ini akan menghubungkan ke NIM mahasiswa dan kode mata kuliah. Jadi finalnya adalah seperti ini, seperti yang digambarkan pada software YD ya. Di sini dari entitas, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu kita menambahkan atribut lain seperti meregistrasi dan mengajar. Karena mahasiswa dalam tugasnya meregistrasi mata kuliah, sedangkan dosen ialah mengajar. Dan kita tambahkan atribut seperti NIM, seperti nama mahasiswa, dari entitas mata kuliah kita akan menambahkan kode MK dan nama mata kuliah. Dari dosen kita tambahkan NIT dan nama dosen. Kita hubungkan dengan derajat kardinalitas yang setelah kita sebutkan atau kita jelaskan tadi di nomor 4 ya. Seperti ini. Lalu dari sini kita akan hubungkan dan menambahkan atribut baru. Jadi setelah meregistrasi adalah registrasi mata kuliah, dan kita membutuhkan NIM untuk meregistrasinya dan serta kode mata kuliah sebelum kita meregistrasi mata kuliah tersebut. Jadi inilah tampilan keseluruhan dari entity relationship diagram yang kita buat pada kasus mahasiswa dan meregistrasi mata kuliah. Demikian praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengambilan video ataupun dalam pengolahan kata-kata. Bila ada kurangnya mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.